secara global tentang materi yang dicoba dipaparkan di dalam buku kitab Al-Sana. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Ya. Barang siapa yang mendalam ilmunya, barang siapa yang mendalami atau barang siapa yang mendalam ilmunya dalam bidang ilmu nahwu, maka ia akan dimudahkan untuk mempelajari semua disiplin ilmu. Ya, akan dimudahkan atau dia akan mendapatkan petunjuk, sudah memiliki amunisi, sudah memiliki dasar-dasar untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, meskipun demikian, ya meskipun yang anak kutip perkataan Imam Syafi'i berkenaan dengan ilmu nahwu, buku ini bukan hanya sekedar memuat atau membahas permasalahan ilmu nahwu, akan tetapi lebih kepada pengetahuan-pengetahuan dasar berkenaan dengan bahasa Arab, ya, atau menerjemah dan membaca kalimat-kalimat bahasa Arab. Kita melihat ya dari daftar isinya, antum bisa memiliki gambaran tentang buku ini. Ya, jadi setelah kata pengantar, kemudian pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini, kemudian diterangkan tentang peta konsep dari kitab atau dari buku kitab Aisar Mujaddad ini. Ya, ana tambahin dengan Mujaddad karena kalau antum masih memiliki buku kitab Aisar yang diterbitkan oleh Wapa Press, ya, dari tahun 2007. Ya, 2007, ya, antum akan mendapati materi yang ya cukup signifikan perbedaannya, ya. Jadi paparan materinya. Ya, adapun metode penyusunannya ini masih sama, ya. Di metode penyusunan, filosofi penyusunan materi-materi yang ada dalam buku ini sama dengan filosofi penyusunan buku kitab Aisar yang diterbitkan oleh Wapa Press. Pada pertemuan pertama, antum akan mempelajari tentang mengenal lafaz bahasa Arab. Ini tidak ada di buku kitab Aisar lama, ya, mengenal lafaz bahasa Arab. Dimulai dari definisi lafaz, kemudian dikenalkan beberapa istilah, ya. Ada kata tempel depan, kata tempel belakang, kemudian ada domir penanda subjek, kemudian ada kata-kata yang mesti dihafal nanti di situ, ya. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita akan belajar sedikit tentang ilmu shorof, ya. Yang pertama tentang kunci membaca lafadz tanpa harokat. Kemudian yang keduanya tentang pola kata dasar dan turunannya. Pertemuan yang ketiga kita akan belajar bagaimana menggunakan kamus Arab Indonesia, ya, menggunakan kamus Arab Indonesia. Diawali dengan mengenal kamus Arab Indonesia, kemudian menggunakan buku kamus Arab Indonesia, kemudian di dalamnya juga dikenalkan tentang cara penggunaan kamus yang berupa aplikasi pada pada smartphone Android, ya.
Kemudian pada pertemuan yang keempat baru kita akan mempelajari tentang dasar-dasar ilmu sorof, dasar-dasar ilmu nahu. Dimulai dengan pengenalan kalam dan unsur penyusunnya. Kemudian pada pertemuan 5 dikenalkan tentang murakkab, ya, jenis-jenis murakkab. Pada pertemuan yang ke-6 dikenalkan tentang konsep i'rab. Pada pertemuan yang ke-7 itu adalah pendalaman materi. Dari mulai pertemuan 7 sampai pertemuan terakhir itu adalah pendalaman materi pelajaran ilmu nahu. Ya, diawali dengan mengenal kategorisasi isim. Ya, karena nanti pengetahuan kita terhadap kategorisasi isim ini sangat diperlukan untuk memahami konsep-konsep atau kaidah-kaidah pada penyusunan kalimat berikutnya. Kemudian tentang kategorisasi fiil, kemudian tentang jumlah ismiyah, ya, dimulai dari definisinya, kemudian unsur-unsur utama penyusunnya, kategorisasi mubtada, kategorisasi khobar, dan lain sebagainya. Pertemuan yang ke-10 tentang jumlah fi'liyah, pertemuan ke-11 tentang mansubat asma. Ya, mansubat asma. Nah, untuk mansubat asma ini kita bagi menjadi 2 kelompok, ya. Ada mansubat asma itu yang berkategori, ya, berkategori sebagai fadlah. Berkategori sebagai fadlah. Ya, karena fungsinya sebagai unsur tambahan atau unsur ekstra dalam suatu kalimat. Kemudian pertemuan ke-12 mansubat asma kategori yang kedua, yaitu mansubat asma karena pengaruh amil, ya, karena adanya pengaruh amil. Seperti kelompok kelompok kana, ya, kelompok inna, dan lain sebagainya. Pertemuan ke-13 tentang at-tawabi, ya, tentang unsur-unsur pengiring dalam suatu kalimat. Kemudian pertemuan ke-14 pendalaman tentang tanda-tanda i'rab, dan di pertemuan yang ke-15 kita sudah mulai praktek mengi'rab, ya, kita mulai praktek mengi'rab. Nah, kita ke kata pengantar, ya, kata pengantar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu, amma ba'd. Dorongan untuk menulis buku ini adalah kebutuhan terhadap sumber ajar pada program pembelajaran bahasa Arab yang diperuntukkan bagi kalangan karyawan yang kami selenggarakan. Faktor usia yang sudah tidak muda lagi, problem kehidupan yang kompleks, ditambah dengan waktu yang sempit menjadi alasan untuk merasa kesulitan belajar ilmu ini, yang notaben membutuhkan penalaran dan hafalan. Kalau kita belajar sorof, ya berarti menghafal, gitu ya, banyak menghafal. Kemudian kalau belajar nahu, banyak melakukan penalaran, ya, butuh sekali logika dan lain sebagainya, ya. Nah, padahal dengan tingkat usia yang sudah tidak muda lagi, dengan setumpuk problem, ya, kemudian kesibukan, nah itu menjadi kendala sendiri, ya, kendala tersendiri untuk para karyawan dan profesional di dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, kemudian ada 3 masalah utama yang dihadapi para pembelajar bahasa Arab pemula dari kalangan karyawan dan profesional lainnya. Yaitu yang pertama, minimnya tabungan kosakata. Ya, ini problem, sebenarnya problem semua pembelajar pemula bahasa, ya, pembelajar bahasa apapun. Problem pembelajar bahasa apapun untuk pemula itu adalah minimnya tabungan kosakata. Minim tabungan kosakata. Nah, ini persoalan utama sebetulnya. Jadi sehingga nanti yang dibutuhkan itu bukan belajar ilmu nahu dulu, gitu kan?
bukan belajar ilmu nahu dulu sebetulnya, tetapi bagaimana kita memiliki perbendaharaan kata yang cukup, ya, memiliki perbendaharaan kata yang cukup. Ya, tanpa ilmu nahu pun kalimat-kalimat bahasa Arab itu sudah bisa dipahami kalau kita paham kosakatanya, kan begitu. Kita tidak tahu mana subjek, mana predikat, mana objeknya, mana keterangan. Seperti halnya kita menggunakan bahasa kita, bahasa Jawa misalkan. Menggunakan bahasa Jawa. Kalau ditanya gramatikanya kagak ngerti, mana jejer. Jejer apa nyebutnya? Ya, atau orang Sunda, mana jejernya? Gak ngerti, naon jejer cina. Kan gitu. Tapi kita bisa menggunakan bahasa itu. Kenapa? Karena kita memiliki kosakata, ya, kita memiliki tabungan kosakata yang cukup. Nah, demikian halnya dengan bahasa Arab. Ya, apabila kita memiliki tabungan kosakata yang cukup, yang memadai, maka kita tidak perlu lagi pada pelajaran nahwu misalkan. Tidak perlu. Ada orang ngomong misalkan dengan bahasa Arab fasih, kita ngerti. Baca Quran kita ngerti gitu. Kenapa? Karena kosakatanya sudah kita kuasai. Nah ini jadi ini yang harus disadari gitu kan, sehingga yang harus diperbanyak oleh pemula itu, ya harus diperbanyak oleh pemula itu adalah kajian-kajian kitab yang baca kitabnya itu lafziyah per lafad penerjemahannya seperti di pesantren-pesantren. Kalau di pesantren kan satu lafad al kalamu utawi ngarane kalam katanya, iku huwa. Nah jadi satu lafaz diterjemahkan sehingga si peserta itu lama-lama cukup tabungan kosakatanya, ya. Jadi harus dibanyakin program-program pengajian kitab yang metode penerjemahannya itu ada dengan metode penerjemahan lafziyah dulu sebelum kemudian diterjemahkan secara maknawiyah, ya. Itu cukup efektif untuk memperkaya kosakata, tabungan kosakata bahasa Arab, ya, seperti halnya dilakukan di pesantren, gitu, seperti halnya dilakukan di pesantren. Jadi kurangi nanti kajian-kajian yang sifatnya tabligh akbar gitu kan. Nah, dikurangi intensitasnya, yang harus diperbanyak itu adalah kajian-kajian kitab yang ngahancak lah kitab itu dari istilahnya dari halaman pertama sampai halaman terakhir diterjemahkan secara lafziyah terlebih dahulu, kemudian diterjemahkan secara maknawiyah. Ya, seperti halnya misalkan kajian-kajian yang selenggarakan oleh Mus'ab bin Umair TV, ya. Gitu deh namanya apa? Mus'ab bin Umair TV. Nah, itu kan Ustadz Dika itu baca kitab kemudian diterjemahkan sehingga kita bisa memperkaya tabungan kosakata kita. Nah ini yang pertama, ya, permasalahan yang pertama adalah minimnya tabungan kosakata. Padahal belajar bahasa apapun intinya adalah menghafal kosakata, ya. Belajar bahasa apapun intinya menghafal kosakata. Kemudian yang kedua, minimnya penguasaan ilmu shorof, ya. Minimnya penguasaan ilmu shorof. Padahal dengan ilmu shoroflah seseorang bisa mengembangkan perbendaharaan kosakata bahasa Arab yang dimilikinya, ya. Jadi dengan ilmu shorof kita bisa mengembangkan kosakata yang mengembangkan tabungan kosakata, ya, varian-varian dari kosakata yang sudah kita kuasai, ya. Dengan belajar ilmu shorof nanti dari satu kosakata yang kita miliki itu bisa kita kembangkan menjadi beberapa kata, ya, menjadi beberapa derivasi atau kata-kata turunan dari kata-kata yang sudah kita hafal. Jadi dengan ilmu shorof itu kita bisa mengembangkan perbendaharaan kosakata sendiri secara mandiri.
Kemudian yang ketiga, minimnya pengetahuan ilmu nahwu. Ya, minimnya pengetahuan ilmu nahwu. Padahal dengan ilmu nahwu seseorang bisa memahami dan menganalisa struktur kalimat bahasa Arab dengan baik, sekaligus bisa berpotensi untuk memahami makna kalimat bahasa Arab secara gramatikal, ya, secara gramatikal. Jadi bukan lagi secara lafziyah, ya, tetapi dia sudah memahami kalimat secara gramatikal. Nah, tiga aspek inilah yang menjadi fokus bahasan buku ini. Jadi gambaran, antum sudah punya gambaran tentang buku ini. Jadi bukan hanya dipelajari tentang nahwu, tetapi juga diajarkan beberapa hal yang mendukung kita untuk memahami bahasa Arab ini dengan baik. Nah, kemudian dimulai dengan mengenalkan lafadz-lafadz bahasa Arab, bahwa tidak setiap satu lafadz itu hanya mewakili satu kata. Ya, nanti di pelajaran pertama itu kita dikenalkan dengan, atau kita diberikan skill untuk menganalisa sebuah lafadz yang kita temui. Apakah lafadz tersebut berupa sebuah kata atau berupa susunan beberapa buah kata atau gabungan beberapa buah kata membentuk satu lafadz. Ya. Jadi nanti kita akan mengetahui bahwa tidak setiap satu lafadz itu hanya mewakili satu kata. Jadi tidak mesti satu lafadz yang kita temukan itu satu kata. Seperti misalkan dalam susunan bismillah saja kan, ya. Nah, ini misalnya ada 1, 2, 3, ada 4 lafadz. Lafadz itu satuan ucapan. Lafadz itu artinya satuan ucapan. Beberapa huruf yang diucapkan dalam satuan waktu. Bismi. Nah, di sini ada 3 huruf. Bismi. Nah, kalau dalam bentuk tulisan itu diselingi dengan spasi. Bismi spasi, Allah spasi. Nah, ini menunjukkan ini satu lafadz, ya, satu. Nah, dari keempat lafadz yang kita tampilkan di sini, ya, dari keempat lafadz yang kita tampilkan di sini, tidak semuanya hanya mewakili satu kata, ya. Seperti misalnya bismi, ini walaupun satu lafadz, dia bukan satu kata, ya. Bismi satu lafadz, tapi bukan satu kata. Dia itu gabungan dari bi dan ism, ya, bi dan ism. Nah, ini perlu kita ketahui hal-hal yang seperti ini, yang paling sederhana. Ini contoh yang sederhana. Nanti ada yang lebih kompleks lagi, misalkan, ya, lebih kompleks lagi, misalkan faja'alahum ka'asfin, ya, ka'asfin ma'kulin. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 lafadz. Dan ketiga lafadz ini berbeda satu dengan lainnya dari sisi komposisi, ya. Ini faja'alahum, ini bukan satu kata. Ini faja'alahum berupa gabungan 3 buah kata, ya. Gabungan 3 buah kata, kemudian ja'ala dan hum. Nah, ini untuk pemula hal-hal yang seperti ini problem tersendiri. Ya. Ini bagi pemula hal-hal yang seperti ini problem tersendiri. Ka'asfin misalnya. Ini ka'asfin, ini satu kata atau gabungan kata. Itu bagi pemula bingung. Ini satu kata apa? Gabungan kata, ya. Nah, ini pengetahuan ini yang kita kenalkan terlebih dahulu di dalam buku kitab Aisar Mujaddad ini, ya. Nah, karena nanti kalau kita sudah bisa mengurai seperti ini, menganalisa setiap lafadz yang kita temukan, nanti akan lebih mudah ketika kita melakukan pencarian makna daripada kata tersebut di dalam kamus. Kalau kita cari kata faja'alahum misalnya, lafadz faja'alahum kita langsung cari di kamus gak bakalan ketemu.
Ya, mau pakai kamus apapun gak bakalan temu kecuali menggunakan kamus aplikasi. Ya, kamus aplikasi seperti Al-Ma'ani, karena memang dirancang khusus seperti itu untuk menerjemahkan lafaz-lafaz Al-Quran. Ya, tapi meskipun demikian, ana pernah mencoba bahwa tetap aja tidak semua lafaz, tidak semua kata dimuat di situ. Ya, tidak semua lafaz, tidak semua kata didaftar di dalam kamus tersebut, walaupun kamus itu sudah dirancang sedemikian rupa. Ya, bukan hanya sekedar bisa menerjemahkan setiap kata, karena kamus itu kan daftar kata. Ya, kamus itu daftar kata, bukan daftar gabungan kata. Nah, ini kalau ini sudah gabungan kata, ya nggak didaftar di kamus. Terus untuk bisa menerjemahin ya harus diurai dulu, dianalisa, dipisah-pisah, gitu kan, sehingga menjadi satuan-satuan kata. Ini faja'alahum terdiri dari 3 satuan kata. Fa'ja'alahum. Ka'asfin. Ini walaupun 4 huruf, ini cuma 4 huruf. Ini bukan satu kata, ya, tetapi berupa gabungan 2 buah kata. Otomatis ka'asfin antum cari misalnya di kamus biasa, kamus Mahmud Yunus, kamus Munawir, itu nggak bakalan ketemu. Ya, nggak bakalan ketemu. Nah, ini problem pertama ini, ya, yang jarang dibahas di buku-buku, ya, di buku-buku pelajaran bahasa Arab pemula. Ini problem ini, ya, mungkin ana sampai saat ini, ya, sependek pengetahuan ini belum menemukan sebuah buku yang membahas problem ini. Pak, ini problem tersendiri, ya, ini problem tersendiri. Antum tidak tahu ka'asfin itu satu kata, nyari kamus. Beli kamus Mahmud Yunus, ka'asfin, nyari ka'asfin gak ketemu, ya kan? Beli lagi Munawir, beli lagi Al-Bisri, habis duit gak ketemu-temu, ya kan? Nah, kenapa ya? Karena kamus itu tidak memuat gabungan kata. Yang dimuat di dalam kamus itu hanya satuan kata, satuan kata, satuan kata, satuan. Jadi atau kata yang berupa satuan. Nah, ini yang pertama nanti kita pelajari dalam buku ini adalah mengenal lafaz-lafaz bahasa Arab. Ya. Nah, dengan ini diharapkan peserta memiliki kemampuan untuk menganalisa lafaz-lafaz yang ditemuinya, kemudian melakukan penelusuran kamus untuk menerjemahkan lafaz tersebut. Karena problem kita itu tadi apa? Problem kita itu minim tabungan kosakata. Ya. Terus solusinya apa? Solusinya kamus, gitu kan? Solusinya itu di kamus. Solusi untuk menambal, ya, untuk untuk dapat mengurangi problem tersebut, yaitu dengan kamus, itu dengan keberadaan kamus. Nah, hanya saja perlu diketahui bahwasanya kamus itu tidak memuat lafaz-lafaz yang berupa gabungan kata. Nah, sehingga pengetahuan dasar ini yang harus kita kuasai pertama kali, bisa menganalisa lafaz, ya. Nah, berikutnya dilanjutkan dengan pembahasan ilmu sorof praktis. Jadi nanti ilmu sorof yang ana sampaikan di dalam buku ini sangat berbeda mungkin, ya, sangat berbeda cita rasanya dengan pelajaran ilmu sorof pada disiplin ilmu sorof itu sendiri, ya, karena ini buku tidak membahas tidak melulu membahas permasalahan sorof, tidak juga tentang nahu, gitu ya. Jadi hanya dikenalkan bagaimana sih yang praktisnya saja, ya. Yang tujuan kita belajar ilmu sorof itu sekedar buat bisa membaca kalimat-kalimat bahasa Arab tanpa harokat. Sekaligus kita memiliki potensi untuk dapat menerjemahkannya dengan bantuan kamus, gitu ya. Karena nanti ada lafaz-lafaz yang kita temukan yang maknanya atau yang kata tersebut tidak didaftar di kamus. Tidak ada didaftar di kamus apapun, sampai di kamus aplikasi itu tidak ada. Di aplikasi Android itu tidak ada. Ya, belum lagi gimana cara bacanya. Nah, itu kita perlu ilmu sorof. Jadi ilmu sorofnya itu lebih kepada
fungsi pasif, ya, karena ilmu sorof ini memiliki dua fungsi. Fungsi aktif digunakan untuk mengembangkan perbendaharaan kosakata yang kita miliki. Misalnya dari kata jalasa kita tasrif dulu secara usul jadi kata-kata turunan, kemudian lagi ditasrif lagi secara lugawi. Ya, dari kata jalasa satu kata itu bisa menjadi ratusan lafad, ya, menjadi ratusan lafad atau ratusan kata turunan daripada kata jalasa. Itu secara aktif, fungsi ilmu sorof secara aktif, dan itu nanti kita pelajari dalam buku khusus, ya. Dalam kitab khusus, itu kitab yang khusus membahas ilmu sorof. Nah di sini enggak, ya, bukan ke sana. Nah sehingga nanti mungkin antum akan menemui tabel, misalnya tabel tasrifannya juga berbeda dengan tabel tasrifan pada umumnya. Jadi dibuat sesimpel mungkin, ya, sesederhana mungkin, ya. Kalau misalkan di buku sorof, ya, untuk tasrif usul itu ada 10 kolom kan gitu, ya, dari fi'il madi sampai isim alat untuk fi'il sulasi mujarrad. Nah untuk fi'il sulasi mazidnya ada 9 kolom, dari fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian sampai isim zaman, isim makan, ya, ada 9 kolom. Nah kalau di sini nanti kita hanya mungkin sekitar 7 kolom saja, ya, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian masdar. 6 kolom. Ya. Biar apa? Biar praktis, gitu kan? Fa'ala yufa'ilu, fa'il, mufa'ilun, mufa'alun, taf'ilun, gitu, ya. Jadi karena nanti anak jelasinnya gampang. Fa'ala yufa'ilu. Nah, setelah yufa'ilu semuanya berpatokan pada fi'il mudhari, misalkan, ya. Untuk untuk sigot fi'il amr, isim fa'il, isim maf'ul berpatokan pada fi'il mudhari. Nah, kan gampang. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian baru masdar. Gitu, ya. Nah, ini sebagai contoh, ya. Itu praktis saja. Nah kemudian tujuannya agar peserta bisa mengembangkan perbendaharaan kosakata dan memiliki kemampuan membandingkan kata yang ditemuinya dengan pola kata yang sesuai, sehingga peserta mampu membaca tulisan Arab tanpa harokat dan mampu menerjemahkannya. Ya, itu tujuan daripada ilmu sorof praktis yang kita ajarkan dalam buku ini. Nah sedangkan tahap ketiga adalah penjelasan dasar-dasar ilmu nahwu secara praktis. Tujuannya agar peserta memiliki kemampuan menganalisa struktur kalimat bahasa Arab dan memahami makna gramatikalnya dengan benar. Nah, pada beberapa bagian materi, penulis terpaksa membuat istilah-istilah khusus yang tidak dijumpai pada buku lainnya. Nanti ada istilah-istilah khusus yang antum tidak akan temukan dalam buku yang lain. Ya, seperti ada KTD, ada KTB, ya, ada DPS. Nah, ini kan tidak kita temukan dalam buku apapun. Ya, tapi ini terpaksa, ya, istilah-istilah tersebut terpaksa ana buat, ya, tujuannya agar bisa membantu mempermudah pemahaman para peserta ajar pemula akan objek bahasan. Kemudian tidak ada buku pelajaran bahasa Arab yang terbaik untuk semua zaman dan semua segmen, karena masyarakat itu dinamis. Tak terkecuali buku ini yang ditujukan untuk masyarakat umum, tentunya akan banyak kekurangan di sana sini. Penulis berharap buku ini setidaknya akan menjadi jembatan yang mengantarkan para pembaca menuju luasnya samudra ilmu bahasa Arab dan Al-Quran. Ya, jadi kita butuh tahapan-tahapan tadarruj, ya, di salah satu manhaj talaqi, ya, manhaj belajar itu adalah at-tadarruj. Ya, tadarruj, ada tahapan-tahapan kita di dalam mempelajari satu ilmu. Ya, misalnya fikih nggak langsung belajar al-um, misalnya, ya. Pemula misalnya langsung belajar al-wajiz. Karena antum kan langsung belajar al-wajiz saja, tiba-tiba al-wajiz. Gitu kan? Ya, ada tahapan-tahapan untuk pemula dulu. Misalnya, ya.
Kalau misalkan dalam mazhab Syafi'i itu belajar apa dulu? Misalkan belajar yang ditulis oleh kiai-kiai setempat dulu, fikih itu ya. Baru kemudian naik misalkan belajar fikihnya tulisan apa? Al-Bantani itu, ya, Safinatun Najah, ya, Al-Bantani nambahin aja ya, nambahin pembahasan. Nah baru kemudian meningkat begitu, nggak langsung jelok aja. Kemarin kita langsung mutammimah, padahal jurumiyahnya nggak pernah ngaji. Akhirnya banyak bengong ya kan? Ya gini, ya jurumiyahnya juga belum ngaji, ya. Ternyata ini ada yang salah nih kita nih ya. Nah makanya ini tahapan pertama lah untuk kita orang Indonesia. Kita paling tidak nanti akan mengenal istilah-istilah dulu yang digunakan dalam ilmu nahu apa aja, dalam gunakan ilmu sorof apa aja. Baru kemudian nanti kita belajar ilmu nahu dasar yang umum dipakai seperti belajar kitab jurumiyah. Jadi setelah ini nanti kita belajar jurumiyah, setelah jurumiyah mutammimah. Nah baru setelah mutammimah mungkin kita bisa mempelajari yang lain, ya, misal ke alfiyah misalkan langsung, ya. Nah itu jadi ana harapkan buku ini menjadi jembatan yang bisa menghantarkan para pembaca, para pembelajar untuk dapat memahami disiplin ilmu bahasa Arab, ya, tingkat lanjutan. Nah, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Saran dan kritik membangun dari pembaca akan sangat berarti bagi penulis. Semoga buku ini bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin serta menjadi salah satu sarana membumikan bahasa Arab dan Al-Quran di Nusantara. Kemudian ini pedoman transliterasi, ya ini masih mirip lah dengan yang lain, cuman bedanya di sini ada untuk dot misalkan ya, dot itu dengan D titik di bawah, sod dengan CS titik di bawah, kemudian zo dengan Z titik di bawah. Ya selebihnya ya samalah dengan yang lain. Nah kemudian peta konsep buku Kitab Aisar Mujaddad. Ini peta konsepnya, target, ya, targetnya ternyata tidak sederhana. Yang pertama targetnya adalah mampu membaca kata-kata bahasa Arab yang tidak berharokat. Ini targetnya ya, berarti bisa baca kitab kuning. Mampu membaca kata-kata bahasa Arab yang tidak berharokat, menerjemahkannya dengan bantuan kamus, sehingga nanti kita bisa mandiri, belajar mandiri. Menerjemahkannya dengan bantuan kamus serta menganalisa struktur kalimat dan hukum i'rabnya. Yaitu targetnya ya, target daripada buku ini. Nah, tahapan untuk mencapai target ini, pada pertemuan yang pertama kita diajarkan bagaimana menganalisa lafaz bahasa Arab antara yang satuan kata dan yang berupa gabungan kata atau berupa kelompok kata. Pada pertemuan kedua kita diajarkan tentang pola-pola kata dasar, ya, diminta untuk menghafalnya karena sedikit ya, cuman berapa pola yang populer saja yang dikenalkan, ya, mengetahui dan menghafal pola-pola kata dasar dan kata-kata turunannya, yang tujuannya tadi ya supaya kita bisa membaca kalimat-kalimat bahasa Arab yang tanpa harokat. Ya, jadi penguasaan ilmu sorof itu penting, diantaranya adalah untuk mampu membaca dan menerjemahkan lafad-lafad bahasa Arab tanpa harokat. Kemudian yang ketiga, pada pertemuan yang ketiga kita akan belajar tentang bagaimana kita mengoptimalkan fungsi kamus bahasa Arab Indonesia yang kita miliki, baik yang berupa buku fisik ya, fisik buku kamusnya, maupun yang berupa aplikasi. Kemudian setelah itu kita belajar tentang ilmu nahu, dasar ilmu nahu. Ya, sampai akhir itu belajar tentang dasar ilmu nahu. Ya, dimulai dengan mengenal ragam kata bahasa Arab sebagai unsur terkecil penyusun kalimat, kemudian dilanjutkan penggunaan kata-kata tersebut sehingga menjadi susunan-susunan kata, ya, sehingga menjadi susunan-susunan kata. Yang susunan-susunan kata ini berbeda satu dengan yang lain. Ada yang membentuk kalimat, ya, ada yang membentuk kalimat, ada yang membentuk klausa, kemudian ada yang membentuk frase,
Itu nanti kita akan pelajari, ya. Nah, kemudian setelah itu inti pelajaran ilmu nahwu yaitu i'rab. Jadi inti pelajaran ilmu nahwu itu i'rab. Ya, makanya sebetulnya katanya menurut sebagian ulama bahasa bahwa kalau kita bilang ilmu nahwu berarti yang kita pelajari itu dua disiplin ilmu, shorof dan ilmu i'rab. Ya, makanya kitab Alfiyah itu kan disebut kitab nahwu, buku nahwu. Di dalamnya dimuat apa? Di dalamnya dimuat tentang kaidah i'rab dan kaidah shorof. Ya, kaidah i'rab dan kaidah shorof. Jadi kalau ilmu nahwu itu berarti dua disiplin ilmu yang kita pelajari sekaligus. Nah, adapun kalau secara parsial satuan-satuan ilmu shorof dan ilmu i'rab. Ya, jadi mulai pertemuan ke-6 itu adalah tentang ilmu i'rab gitu ya, lebih membahas tentang ilmu i'rab. Itu dari pertemuan ke-6 sampai selesai. Jadi secara konsep sampai pertemuan ke-6 itu secara konsep kita belajar dasar-dasar bahasa Arab itu sudah selesai. Gitu kan? Karena kita sudah belajar tentang menganalisa lafaz, shorof dasar dan ilmu i'rab dasar. Selesai sampai pertemuan 6. Ya. Pertemuan satu saja antum sudah memiliki potensi bisa menerjemahkan dengan bantuan kamus. Satu pertemuan saja, pertemuan pertama bisa menerjemahkan. Ya, misalnya faja'alahum, nanti antum bisa menerjemahin faja'alahum dengan bantuan kamus. Bukan dengan bantuan kunar terjemah, tapi dengan kamus. Fa artinya apa, ja'ala artinya apa, hum artinya apa. Itu nanti kita pelajari dalam satu pertemuan saja, ya. Dan yang terpenting belajar bahasa asing itu kan bisa nerjemahin ya. Bisa menerjemahkan, itu yang paling penting. Nanti antum nggak paham, kenapa katanya belajar nahwu kok susah ya? Bukan susah pelajaran nahwunya, kagak ngerti. Ya kan, yang jelas kagak ngerti, suruh baca nggak ngerti, ini gimana bacanya? Ini artinya apa? Gitu. Pelajaran nahwu mah gampang ya kan. Orang belajar nahwu itu tidak akan melakukan kesalahan 3 kali kan gitu. Ya, orang tidak akan melakukan kesalahan 3 kali. Bismu, salah. Bisma, salah. Pasti bismi. Ya kan, ketiga kalinya pasti benar. Gitu. Jadi apa susahnya? Orang hanya 2 kali melakukan kesalahan, berarti kan gampang. Gitu kan. Ini jadi susahnya apa? Ya kagak ngerti. Ya kan, ja'ala apa? Gak tahu. Pak, gak tahu. Hum, gak tahu. Ya gak tahu semua. Udah jangan belajar shorof dulu. Gitu. Jangan belajar nahwu ilmu i'rab dulu berarti kalau begitu. Udah belajar gini aja menganalisa. Ka'asbin, misalnya Ka'asbin. Itu berapa lafaz ini berapa kata? Terdiri dari berapa kata? Gitu. Nah itu ya. Nah kemudian mulai pertemuan ke-7 sampai pertemuan ke-14 itu tentang pendalaman materi ilmu i'rab, ya, pendalaman materi ilmu i'rab, ya. Dan di pertemuan ke-15 itu kita sudah terus berlatih, ya, untuk membaca dan menerjemah sekaligus menganalisa struktur kalimat-kalimat bahasa Arab. Yang anak muatkan di situ adalah sebagian muqaddimah dari syarah kitab Jurumiyah Syekh Zaini Dahlan, ya, di pertemuan ke-15 itu. Nah ini hari ini kita cukup sekedar untuk mengenali materi-materi yang diajarkan di dalam buku ini, ya. Jadi filosofi penyusunannya seperti itu, didasarkan dari problem dasar, ya, problem dasar yang dihadapi oleh para pembelajar pemula, yaitu tadi minimnya kosakata, tidak bisa menganalisa lafaz. Nah itu nanti itu dulu yang kita tanggulangi, ya. Nah kemudian diberikan dasar-dasar kemampuan untuk mengembangkan tabungan kosakata yang dimiliki, yaitu dengan dikenalkan dengan ilmu shorof. Baru kemudian dikenalkan dengan ilmu i'rab, ilmu struktur kalimat bahasa Arab. Ya, nah itu saja untuk pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya
mulai membahas materi yang ada pada pertemuan pertama, yaitu mampu menganalisa mampu menganalisa lafadz bahasa Arab antara satuan kata dan kelompok kata. Ya, akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.